Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teknik pengintegralan. Nah, ini untuk teknik pengintegralan ada dua macam, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama untuk integral substitusi. Nah, di sini konsep dasar dari integral substitusi yaitu mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, integral yang kompleks itu seperti apa? Yaitu misalkan integral yang mempunyai pangkat tinggi ya, pangkatnya banyak, misalkan pangkat 5 atau integral berpangkat 6 atau selebihnya. Nah, itu namanya adalah integral yang kompleks. Nah, di sini bentuk umum integral substitusi yaitu sebagai berikut. Integral dari FU du per dx ya. Nah, ini nanti akan lebih mudah ketika kita nanti sudah masuk ke dalam soal. Nah, di sini kita lihat integral substitusi digunakan jika fungsi yang diintegralkan terdiri dari dua bagian. Nah, di mana bagian yang satu merupakan bentuk kompleks. Nah, bentuk kompleks biasanya yaitu berpangkat besar. Dan bagian fungsi yang berpangkat besar, jika diturunkan, maka hasilnya akan membentuk bagian yang lain atau kelipatannya. Nah, di sini contohnya ya. Misalkan kita punya integral 16x kali 8x kuadrat plus 5 pangkat 4. Nah, di sini bisa kita lihat di sini integral ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah 16x ya. Kemudian bagian yang kedua adalah 8x kuadrat plus 5 pangkat 4. Nah, kita lihat aturan dari integral substitusi, yaitu salah satu bagian merupakan hasil turunan dari bagian yang lebih kompleks ya. Ingat bagian yang lebih kompleks kan ini. Ya, ini. Saya bedakan di sini. Bagian yang lebih kompleks ini, yaitu 8x kuadrat plus 5. Di mana kalau kita turunkan 8x kuadrat plus 5, yaitu 16x. Nah, ketika 8x kuadrat plus 5, ini kita turunkan menjadi 16x. Nah, 16x ini adalah bagian yang lain. Ya kan, 16x ini adalah bagian satunya. Nah, jadi bentuk integral ini bisa kita selesaikan menggunakan integral substitusi. Nah, contoh yang kedua kita lihat. Nah, di sini integral ini ada dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama dan ini adalah bagian yang kedua. Kita lihat bagian yang kompleks yang mana. Nah, bagian yang kompleks itu adalah yang ini, 16x kuadrat plus 4x karena dia pangkatnya besar. Nah, ketika bagian yang kompleks ini adalah 16x kuadrat plus 4x. Nah, bentuk ini kita turunkan. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 32x plus 4. Ini adalah hasil turunan dari bagian yang lebih kompleks. Nah, ternyata hasil turunan dari bagian yang lebih kompleks ini bisa kita ubah menjadi kelipatan dari bagian yang lain. Ingat bagian yang satunya tadi berapa? Nah, 16x plus 2. Ternyata hasil turunan dari bagian yang lebih kompleks ini bisa kita buat menjadi kelipatan dari bagian yang satunya. Jadi 32x plus 4 bisa kita buat menjadi 2 dalam kurung 16x plus 2. Ingat bahwa 16x plus 2 ini adalah bagian yang lain dari bagian yang lebih kompleks. Jadi soal ini bisa dikerjakan menggunakan integral substitusi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sebelum kita praktek menghitung integral substitusi, coba dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, manakah yang bisa menggunakan integral substitusi? Nah, yang pertama ini jelas tidak. Kenapa? Karena ini hanya ada satu bagian saja. Nah, ini tidak bisa kita menggunakan integral substitusi. Yang kedua, nah kalau dari bagian ini sudah terlihat ada dua buah bagian. Bagian yang pertama, kemudian ini bagian yang kedua. Nah, kita lihat di sini yang lebih kompleks adalah bagian
yang saya blok ini ya. Sekarang kita turunkan dulu yang berada di dalam kurung. 3x pangkat 4 plus 5 kita turunkan, hasilnya adalah 12x pangkat 3. Nah, 12x pangkat 3 itu sama dengan bagian yang lain. Jadi nomor 2 ini bisa menggunakan integral substitusi. Kemudian yang ketiga ini hanya terdiri dari satu buah bagian saja. Jadi nomor 3 juga tidak bisa digunakan untuk integral substitusi. Yang nomor 4 kita lihat sekarang. Yang nomor 4 kita lihat ini ada dua bagian. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, kita lihat di sini bagian yang lebih kompleks adalah x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 ketika kita turunkan menjadi 2x plus 1. Nah, 2x plus 1 itu sama dengan bagian yang lain. Jadi nomor 4 bisa menggunakan integral substitusi. Yang kelima ini adalah kalau dilihat bagiannya ada dua ya. Ini bagian yang pertama, kemudian ini adalah bagian yang kedua. Nah, kemudian bagian yang lebih kompleks adalah bagian yang kedua ini. Nah, di dalamnya ini 12x kuadrat plus 8x. Ketika kita turunkan adalah 24x plus 8. Ternyata 24x plus 8 itu kan bisa kita keluarkan, yaitu 2-nya. 2 kita keluarkan berarti 2 dalam kurung 12x plus 4. Nah, ternyata hasilnya adalah kelipatan dari bagian yang satunya. Jadi nomor 5 ini bisa menggunakan integral substitusi. Nah, sekarang bagaimana cara mencari integral substitusi? Nah, di sini ada beberapa langkah. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah memisalkan bagian dari soal yang lebih kompleks menjadi U. Kemudian kita harus menurunkan U ya, atau mencari DU per DX. Kemudian yang ketiga adalah mengubah soal dalam bentuk U dan mencari hasil integral soal dalam bentuk U. Kemudian yang keempat adalah mengganti U berdasarkan pemisalan pada langkah yang nomor 1. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 soal. Ya, soal yang A dan C ini adalah soal integral tak tentu ya. Kemudian yang B ini adalah integral tentu. Nah, sekarang kita lihat yang A. Di sini kita menyelesaikan berdasarkan 4 langkah tadi ya. Nah, soal yang A adalah ini, integral dari 2x kali x kuadrat plus 3 pangkat 4. Nah, langkah yang pertama adalah memisalkan bagian yang rumit menjadi U. Nah, sekarang kita lihat langkah yang pertama, yaitu memisalkan bagiannya rumit menjadi U. Bagiannya rumit adalah ini, ya kan? Nah, bagiannya rumit kan ini, yang x kuadrat plus 3 pangkat x. Nah, kita misalkan dulu yang bagian dalam kurung dengan U. Jadi misalkan U sama dengan X kuadrat plus 3. Kemudian langkah 2 yaitu mencari DU per DX. DU per DX itu adalah turunan U terhadap X. Nah, di sini U-nya adalah X kuadrat plus 3. X kuadrat kita turunkan menjadi 2X, plus 3 kita turunkan menjadi 0. Jadi DU per DX sama dengan 2. Nah, ketika DU per DX sama dengan 2, ya, 2X itu kan sama aja dengan 2x per 1. Kemudian kita kalikan silang menjadi DU sama dengan 2x kali dx. Sehingga dx-nya adalah DU dibagi dengan dx. Nah, kita buat dx sama dengan. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu mengubah soal dalam bentuk U dan mencari hasil integral soal dalam bentuk U. Nah, soalnya kan ini, ya kan? Nah, sekarang kita ubah bagi yang bisa diubah menjadi DU atau U, yaitu yang pertama adalah x kuadrat plus 3, ini bisa kita misalkan, kita masukkan U-nya ya, 2x-nya tetap, jadi x kuadrat plus 3 kita ganti U, pangkat 4, kemudian dx-nya ini kita ubah menjadi DU per 2x ya, sesuai langkah yang nomor 2.
du per 2x. Nah, kemudian 2x dan 2x ini kan sama, jadi bisa kita coret, sehingga tinggal u pangkat 4 du. Integral u pangkat 4 du, maka hasil integralnya adalah 1/5 u pangkat 5 plus c. Nah, kemudian langkah keempat yaitu mengganti U berdasarkan pemisalan pada langkah nomor 1. Tadi U-nya kan misalkan x kuadrat plus 3. Jadi U-nya ini kita ganti dengan x kuadrat plus 3. Jadi hasilnya adalah 1/5 x pangkat 2 plus 3 pangkat 5 plus C. Nah, ini ya nomor 1 sudah jadi, nomor 1 sudah ada jawabannya. Sekarang kita lihat yang B. B itu adalah integral tentu dari integral yang nomor 1 tadi. Nah, caranya sama. Yaitu tadi kan kita sudah dapat ya hasilnya integral dari 2x kali x kuadrat plus 3 pangkat 4 dx kan ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja selangnya, yaitu dari 0 sampai 1. Nah, kita masukkan hasilnya di dalam kurung siku untuk selangnya 0 sampai 1. Jadi, kita masukkan 1 sebagai pengganti x, sehingga muncul ini, ya, 1/5 kali 1 pangkat 2 plus 3 pangkat 5, dikurangi, ya, bentuk ini yang berada di dalam kurung siku, tapi x-nya kita ganti dengan 0. Jadi, seperti ini, 1/5 kali 0 pangkat 2 plus 3 pangkat 5. Kemudian di sini 1 kuadrat plus 3. 1 kuadrat yaitu 1 plus 3 itu 4. 4 pangkat 5 itu adalah 1024. Kemudian per 5 dikurangi 0 kuadrat adalah 0, 0 plus 3 adalah 3, 3 pangkat 5 adalah 243 per 5. Kemudian kita kurangkan. Jadi hasilnya adalah 781 per 5. Seperti itu. Kemudian yang C. Soal yang C kita lihat. Soal yang C yaitu sekarang yang C yaitu integral sin pangkat 3x kali cos x dx. Nah, sekarang kita lihat caranya sama. Kita ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, langkah yang pertama kita lihat di sini ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah cos x, bagian yang kedua adalah sin pangkat 3x. Nah, di sini bagian yang rumit kan yang pangkat 3. Jadi bisa kita misalkan, yang kita misalkan U adalah sin x-nya. Nah, U sama dengan sin X, ya. Kemudian langkah kedua yaitu mencari DU per DX. Nah, kita turunkan U terhadap X. Jadi, U-nya adalah sin X, kita turunkan menjadi cos X. Cos X itu adalah cos X per 1. Jadi, kita kalikan silang menjadi DU sama dengan cos X DX. Kemudian dx-nya berarti adalah du dibagi dengan cos x atau sepercos x du, sama saja ya. Kemudian langkah ketiga yaitu mengubah soal dalam bentuk u. Ya, nah berarti integral sin pangkat 3x cos x dx. Nah, di sini sin x-nya kita ganti u, berarti u pangkat 3, kemudian dx-nya kita ubah menjadi du per cos x. Nah, cos x dan cos x ini kan bisa dicoret, sehingga menjadi integral u pangkat 3 du. Nah, integral u pangkat 3 du adalah 1/4 u pangkat 4 plus c. Ya, jadi hasilnya u-nya kita ganti, tadi u-nya adalah sin x, berarti hasilnya adalah 1/4 sin pangkat 4x plus c. Ya. Sekarang yang D. Yang D ini adalah integral tentu dari soal yang C. Nah, berarti dari soal yang C hasilnya tadi kita masukkan ke dalam kurung siku untuk selangnya 0 sampai pi per 2. Maka kita masukkan pi per 2 sebagai X ya, dalam persamaan yang ada di dalam kurung siku menjadi 1/4 sin pi per 2 pangkat 4. Nah, maksudnya sin pangkat 4x itu maksudnya sama saja dengan sin x dipangkatkan 4 ya. Nah, kemudian dikurangi x-nya kita ganti dengan selang yang bawah yaitu 0. Berarti 1/4 sin 0 pangkat 4. Ingat sin pi per 2 itu kan
atau sin 90 itu kan 1. 1 pangkat 4 adalah 1. 1 kali 1/4 adalah 1/4. Sedangkan sin 0 adalah 0. Ya, 0 pangkat 4 adalah 0. 0/4. 0/4 adalah 0, sehingga 1/4 dikurangi 0 adalah 1/4. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya yaitu integral parsial. Nah, di sini untuk teknik integral parsial kita bisa menggunakan integral parsial ketika hasil fungsi pada integral itu tidak bisa diselesaikan menggunakan integral biasa maupun integral substitusi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, prinsip dasar dari integral parsial yaitu ketika nanti di soal ada Y sama dengan U kali V, maka akan kita bentuk soal seperti soal tersebut kita umpamakan adalah integral dari U dV. Ya, integral pada soal kita umpamakan di dalamnya adalah integral U dV, sehingga untuk mencarinya adalah hasilnya yaitu U kali V min integral V kali DU. Nah, saya yakin kalau hanya melihat seperti ini pasti akan bingung. Nah, sekarang coba kita lihat nanti langkah-langkahnya. Nah, di sini untuk integral tertentu kita bisa menggunakan ini ya, yang bawah ini. Kemudian kalau integral tertentu caranya sama, yaitu dengan memasukkan selangnya pada hasilnya. Nah, di sini coba kita lihat langkah-langkahnya ya, agar kita lebih mudah dalam belajar. Di sini langkah menggunakan integral parsial yaitu yang pertama memisalkan soal integral menjadi dua bagian, yaitu U dan dV. Di mana bagian yang kita misalkan dengan U, nah ini kan pasti ada pertanyaan, bagaimana membedakan atau bagaimana memisahkan antara U dan dV, apakah sembarang ya, terserah suka-suka atau harus ada aturannya. Nah, ternyata untuk memisahkan menjadi dua bagian yaitu U dan dV itu ada aturannya, ada triknya. Nah, triknya adalah yang kita misalkan dengan U adalah bagian yang jika diturunkan terus-menerus bisa menghasilkan nilai 0. Itu yang kita umpamakan atau kita misalkan dengan U. Kalau yang kita umpamakan dengan dV itu sisanya. Ya, jadi yang kita misalkan dengan U adalah bagian yang bisa bernilai 0 jika kita terus-menerus turunkan. Ya, kemudian sisanya adalah dV. Kemudian yang kedua adalah mencari turunan dari U, yaitu turunan U terhadap X. Kemudian yang ketiga adalah mencari integral dari dV. Kemudian yang keempat adalah tinggal memasukkan rumus ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada integral x kuadrat kali sin x dx. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu bagian x kuadrat dan bagian sin x. Bagian integral ini tidak bisa diselesaikan menggunakan cara biasa atau tidak bisa menggunakan integral substitusi ya, karena di sini untuk bagian yang kompleks yang berpangkat ini kalau kita turunkan tidak menghasilkan bagian yang lain. Jadi otomatis ini menggunakan integral parsial. Nah, di dalam integral parsial berarti kan kita lihat ya, cara satu ini menggunakan rumus. Jadi langkah pertama yaitu kita membagi dulu mana yang U, mana yang dx. Ingat bahwa yang U adalah bagian yang bisa bernilai 0 jika kita turunkan terus-menerus. Nah, di sini yang bisa kita turunkan terus-menerus dan menghasilkan 0 adalah x kuadrat. Ya. Jadi U-nya adalah x kuadrat dan dV-nya adalah sin x dx. Nah, oke, langkah pertama terselesaikan. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua yaitu kita mencari turunan dari U atau kita mencari turunan U terhadap X. Nah, di sini U-nya adalah X kuadrat. Jadi DU per DX adalah 2X ya. X kuadrat turunannya adalah 2X. Kemudian 2X itu sama dengan 2X per 1. Kemudian kita kalikan silang menjadi DU sama dengan 2X dX. Jadi, kalau kita buat dx sama dengan, berarti du dibagi 2x. Langkah ketiga, yaitu mencari integral dv, atau nah ini ya, kita mencari integral dv. Ingat bahwa dv adalah sin x dx, ya, ingat. Kalau ini u, x kuadratnya berarti sisanya
yaitu sin X dx adalah dv. Nah, ketika kita integralkan, nah kalau dv, kalau kita integralkan maka hasilnya adalah v. Jadi v sama dengan integral dv. Nah, integral dv-nya kita masukkan yaitu sin X dx. Integral dari sin X adalah min cos X. Nah, kemudian langkah yang terakhir, langkah keempat tinggal kita masukkan yaitu integral U dv kita masukkan yaitu U kali V min integral V du. U-nya tadi adalah X kuadrat. Jadi kita masukkan di sini X kuadrat sebagai U. Kemudian V-nya ya ini min cos X dari sini. Kemudian min integral ya, min cos X. Nah, integral V du. V-nya adalah min cos X. Nah, kita ubah, kita masukkan di sini. Kemudian du-nya adalah 2x dx ya. Du-nya sama dengan 2x dx. Berarti kita masukkan du ini kita ganti dengan 2x dx. Nah, di sini x kuadrat min cos x. Nah, ini kita tuliskan. Nah, ini adalah plus integral cos 2x cos X kali 2X. Nah, ini ya, yang saya warna merah ini, kelihatan enggak ya warna merahnya ya? Oke, enggak kelihatan. Jadi mungkin saya terbalik aja. Oh, juga enggak kelihatan. Baik, nah ini agar lebih mudah, saya tuliskan di sini ya. Jadi, 2X ya, 2X ini adalah sebagai U, kemudian cos X dx adalah sebagai dv. Jadi, U-nya adalah 2X kita tulis, kemudian V-nya adalah integral dari dv. Berarti integral dari cos X adalah sin X, min integral V-nya kita tulis yaitu di sini adalah V-nya itu adalah integral dari cos X, yaitu sin X. Ya, kemudian du-nya adalah 2dx. Nah, di sini 2-nya bisa kita keluarkan, sehingga 2 kurung buka. 2x sin X bagi 2 adalah x sin X. Kemudian integral sin X kali 2 dx dibagi 2, berarti tinggal integral sin X dx. Nah, kemudian ini kita kalikan 2 kali X sin X, kita tuliskan di sini. Nah, integral dari sin X adalah min cos X, sedangkan min cos X kali min di sini adalah plus cos X. Jadi 2 kali plus cos X adalah 2 cos X. Nah, sebenarnya ini hasilnya ya, kita bisa menggunakan rumus. Tetapi kita juga bisa menggunakan tabel dalam menyelesaikannya. Dan menurut saya kalau menggunakan tabel ini lebih mudah. Nah, yaitu kita buat kolom, yaitu kolom diturunkan dan kolom diintegralkan. Kemudian kita masukkan sebagai U-nya di kolom diturunkan. U-nya kan ini. Ini kan U-nya ya. Mana tadi? Nah, ini U-nya X kuadrat. Nah, berarti X kuadrat ini kita masukkan ke bagian diturunkan, sin X di bagian integral. Nah, X kuadrat di sini, sin X di sini. Nah, kemudian X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. 2X kita turunkan menjadi 2, 2 kita turunkan menjadi 0. Ketika sudah sampai 0, berarti diturunkan ini berhenti. Nah, ini ada 4 baris, begitu juga nanti integral. Diintegralkan ini berarti nanti juga sampai 4 baris. Jadi sin X diintegralkan menjadi min cos X. Min cos X diintegralkan menjadi min sin X. Min sin X diintegralkan menjadi plus cos X. Kemudian kita kalikan dari kolom diturunkan ke kolom diintegralkan, tapi menyamping ke kanan bawah. Jadi, X kuadrat kali min cos X. Nah, kemudian jangan lupa sebelum kita kalikan, di sini ada pengalian operasi ya. Jadi, yang pertama kita kalikan dengan plus, yang kedua kita kalikan min, yang ketiga, baris ketiga kita kalikan dengan plus. Jadi, plus X kuadrat kali min cos X adalah min X kuadrat cos X. Min 2X kali min sin X adalah plus 2X sin X. Plus 2 kali plus cos X adalah plus 2 cos X plus C. Nah, sama kan hasilnya? Nah, tapi caranya lebih mudah. Gitu.
Nah, sekarang soal yang kedua, yaitu bagaimana kalau soal yang pertama tadi, tetapi menggunakan integral tentu, yaitu ada selangnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, tinggal kita masukkan saja hasilnya di kurung siku, kemudian selangnya dari 0 sampai pi per 2. Kemudian pi per 2 kita masukkan ke persamaan yang berada di dalam kurung siku untuk menggantikan X dikurangi persamaan yang di dalam siku, X-nya kita ganti dengan 0 ya. Ini kita masukkan pi per 2 semuanya ya. Ini kita masukkan yang 0. Pi per 2 pangkat 2 adalah pi kuadrat per 4. Cos pi per 2 itu 0 ya. 2 kali pi per 2 kali, nah ini sin pi per 2 adalah 1, cos pi per 2 adalah 0. Ya. Kemudian min 0 kuadrat, cos 0 adalah 1, 2 kali 0, sin 0 adalah 0, dan plus 2 kali cos 0 adalah 1. Jadi ini min pi kuadrat per 4 kali 0 adalah 0. 2 kali pi per 2 kali 1 adalah pi. Plus 2 kali 0 adalah 0. Jadi kurung yang pertama ini adalah pi. Min 0 kuadrat adalah 0. 0 kali 1 adalah 0. Plus 2 kali 0 kali 0 itu adalah 0. Plus 2 kali 1 adalah 2. Berarti min 2. Maka hasilnya adalah pi min 2. Seperti itu. Nah, sekarang nanti kita lihat, coba dikerjakan latihan soal ini ya. Nah, ini ada soal nomor 1 dan soal nomor 6. Cukup 2 soal saja. Nah, masing-masing soal ini, salah satu menggunakan substitusi, salah satu menggunakan integral parsial. Nah, silakan diidentifikasi mana yang menggunakan integral parsial, mana yang menggunakan teknik substitusi. Seperti itu. Terima kasih.